Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jian Kuliausna dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modifikasi perilaku bagi anak. Nah, untuk kasusnya sendiri itu tentang anak yang mengalami hiperaktif atau mengalami kekacauan. Oke, untuk lebih lanjutnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke penjelasan intinya, adapun informasi anak yang pertama, namanya Asyakila R, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, status anak kandung, agama Islam, sekolah, atau belum sekolah. Adapun hambatan yang dimiliki anak, pertama itu ada hambatan sosial, di mana Asyakila mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Perilakunya yang menyimpang membuatnya harus ditentang oleh orang tuanya keluar rumah karena sering berlari dan tidak bisa diam pada satu tempat, memanjat, bahkan tidak mau mendengar ketika dilarang. Sehingga Asyakila sering bermain dan berbicara sendiri dengan mainannya. Namun, saat keluar rumah, dia akan merasa senang dengan mengganggu temannya, seperti mencubit, memukul, terkadang menggigit yang membuat anak sulit mengendalikan diri. Oke, adapun hambatan lainnya yang pertama ada hambatan kognitif. Nah, anak itu masih sulit dalam berbicara, kata yang diucapkan pun masih sangat sedikit, atau seringkali suka mengoceh yang membuatnya kurang dapat dimengerti oleh orang lain. Namun, anak bisa memahami apa yang dikatakan orang lain. Nah, hambatan yang ketiga itu ada hambatan komunikasi, di mana anak masih belum memasuki bangku TK. Asyakila mampu memahami hal baru dengan baik, dengan daya ingatnya yang kuat saat diperintahkan mengambil benda, sehingga potensi tersebut dapat dijadikan solusi dari banyaknya kekurangan yang ada. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai hambatan yang terjadi pada perilaku anak. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan perilaku anak itu terjadi? Jadi, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dengan proses identifikasi terhadap perilaku anak seharinya, disebabkan karena lingkungan tempat tinggalnya itu kurang baik, seringnya anak memperoleh perilaku buruk dan kata-kata kasar dari tetangga yang sedang bertengkar, dapat mempengaruhi persepsinya untuk mengikuti atau meniru. Selain itu, orang tua menghadapi perilaku anak dengan memberikan bentakan dan ekspresi marah, yang membuatnya menjadi membangkang. Anak mudah bosan dengan barang atau kegiatan yang dilakukan termasuk dalam hal makan yang kurang teratur. Jadi, pada kesimpulan dari penyebabnya itu karena lingkungan sekitarnya yang kurang baik. Kemudian, respon yang diberikan orang tua itu masih kurang sesuai dengan apa yang dilakukan anak. Jadi, anak merasa kurang suka apabila semakin dimarahi, maka dia akan semakin bertindak lebih jauh lagi. Untuk itu, orang tua harus mendengar apa sih yang jadi keluhannya, jangan sampai kita langsung marahi anak tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bahwa perilaku anak ini sering sekali mengganggu teman-temannya, kemudian bermasalah pada dirinya sendiri, untuk itu kita perlu melakukan modifikasi perilaku. Nah, menurut Wolpe dalam Purwanto tahun 2012, modifikasi perilaku dilakukan agar membatasi bahkan mengurangi perilaku maladaptif yang sudah menjadi kebiasaan melalui prinsip pembelajaran agar meningkatkan perilaku baik. Oke, jadi berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya itu, anak mengalami perilaku hiperaktif dan kemudian mengalami kekacauan pada perilakunya, di mana anak itu nggak bisa diam, suka berlari, memanjat, bahkan bisa menyerang orang lain karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Adapun hal-hal yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya pun kurang baik, mulai dari perkataan, perilaku yang dipaparkan oleh orang-orang yang ada di luar sana, sehingga anak pun mengamati apa yang sedang terjadi. Karena di sini pada kognitif anak ini dia mudah memahami apa yang baru dia pelajari, kemudian dia memiliki daya ingat yang kuat. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus memberikan prinsip pembelajaran modeling. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu nih, apa sih sebenarnya teknik modeling itu sendiri. Jadi, prinsip pembelajaran modeling itu merupakan sebuah proses untuk meniru atau mengamati perilaku orang lain dengan memberikan model seperti konselor, guru,
maupun teman sebaya atau lingkungan yang baik, yang jauh dari kata-kata kasar ataupun perilaku yang buruk. Nah, adapun fase yang digunakan dalam teknik modeling ini untuk membentuk karakter perilaku anak. Yang pertama itu ada fase perhatian. Nah, anak ini akan diberikan fokus perhatiannya pada model yang tepat seperti konselor, guru, dan lain-lainnya untuk memahami bagaimana sih berperilaku yang baik. Nah, sehingga dalam pemilihan model ini perlu diperhatikan agar model ini mampu menarik perhatian anak, karena anak ini kurang tidak bisa diam pada satu tempat dan mudah bosan. Jadi untuk mengatasi hal ini, orang yang menjadi modelnya ini harus benar-benar tahu apa yang dibutuhkan anak dan kemudian dia mampu menarik perhatian anak itu sendiri untuk belajar dan kemudian untuk menerapkan perilaku yang baik dan menanggalkan perilaku yang buruk sebelumnya. Fase kedua itu ada fase retensi, di mana fase ini menekankan pada proses daya ingatnya untuk menyimpan memori dari pengamatan perilaku model sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar memberikan perilaku yang tepat nih untuk anak, karena mereka itu memiliki daya ingat yang kuat dan bisa merekam dalam memori otaknya. Kemudian ada fase reproduksi. Nah, dalam fase ini anak mulai menerapkan hasil pengamatan perilaku terhadap model. Tentu saja ada kekurangan di setiap anak, diminta untuk mengulangi perilakunya, karena belum dipahami secara optimal. Untuk itu akan dilakukan umpan balik sebagai langkah memperbaiki jika belum mencapai tujuan yang diharapkan. Yang terakhir, ada fase motivasi. Nah, fase ini mengajarkan anak untuk menjadi orang yang lebih baik dari model yang diamatinya. Dengan meniru perilaku model akan memberikan penguatan seperti pujian pada saat proses modelingnya, ataupun pada saat dia berhasil melakukannya. Oke, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai modifikasi perilaku bagi anak. Nah, mungkin ada beberapa materi yang masih dianggap kurang sesuai atau kurang tepat. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.